Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video reaksi netizen Indonesia atas kegagalan tim nasional melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Indonesia harus gugur di Piala AFF tahun ini 2024, dan ini untuk kelima kalinya Indonesia tidak berhasil lolos ke fase semifinal. Tapi yang di sini gue hanya menyampaikan untuk surat terbuka kepada Piala AFF. Tolong untuk VAR-nya lebih baik lagi ke tahun depan yang akan diselenggarakan. Dan tadi gue memprediksi bahwa 1-0 atau 2-1 Indonesia menang, tapi Indonesia harus gugur. Namanya juga prediksi, bisa salah bisa benar, dan apapun hasilnya tetap gue mensupport timnas Indonesia. Mau menang mau kalah tetap kita support. Dan ini untuk AFF. Sekali lagi, jika keputusan wasit tidak bermasalah atau tidak melihat kejadian sesungguhnya, tolong ke pinggir lapangan, karena tadi tuh wasit depannya juga dari Arab Saudi. Please untuk dicek dulu di pinggir lapangannya, karena kita di layar kaca belum terlihat masalah namanya ini terkena tangan atau terkena dada, benturan dari tendangan pemain Filipina kepada Donitri. Jadi tolong tahun depan lah atau berikutnya apa lebih baik lagi ya untuk VAR-nya. Dan nggak apa-apa, untuk Indonesia masih banyak waktu dan kita masih ada di partai kualifikasi Piala Dunia nanti. Sedangkan di Asia Tenggara belum ada yang seperti itu ya, dan kita wajib mensupport. Apalagi PSSI juga tidak menargetkan namanya juara di Piala AFF tahun ini. Dan jadi jangan lagi ada perdebatan yang malah merusak persatuan supporter sepak bola Indonesia. Dukung terus timnas Indonesia, apapun itu. Yang jelas ini yang terbaik untuk Indonesia di ajang Piala AFF. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Penalti gaib Filipina mengubur mimpi Indonesia untuk maju ke babak semifinal Piala AFF 2024. Setelah di pertandingan semalam, Indonesia 0, Filipina 1. Filipina menang lewat titik putih. Ini wasit harusnya pas review VAR, pas possible penalti akibat handsball Donitri Pamungkas, harusnya penonton dikasih angle yang meyakinkan nih. Karena ya kalau lihat dari sisi penonton, tayangan ulang, itu bola tampaknya kena dada Donitri Pamungkas. Tapi apa bola buat? Putusan wasit nggak bisa diganggu-gugat. Ya, kalau kita lihat lagi kemarin, yang harus dievaluasi dari Indonesia adalah masalah manajemen emosi nih. Ferrari harusnya nggak perlu tuh nyikut back Filipina. Kalau nggak nyikut, nggak mungkin Ferrari kena kartu merah. Tapi ada tapinya nih, ada berita gembiranya nih. Karena apa? Dua back Indonesia tampil oke sepanjang Piala AFF, yaitu Donitri Pamungkas sama Kadek Arel. Ini menjadi pemain potensial untuk dipromosiin ke skuad kualifikasi Piala Dunia 2026. Gimana menurut kalian? Gimana kak? Gue gagal lolos ke semifinal. Yang nyuruh lu lolos ke semifinal siapa? Ya kan namanya turnamen targetnya juara kak. Turnamen kayak gini kok ngarep juara? Yang penting lu gak jadi raja udah bagus kok. Tapi para pendukung marah. Itu bukan pendukung kita. Yang marah-marah, yang nyinyir, itu bukan pendukung kita. Yang benar-benar mendukung kita adalah mereka yang bisa berpikir. Mana yang namanya progres, mana yang namanya regenerasi. Dulu kakak juga sering kalah pas regenerasi. Kalah 4-0, kalah 5-0. Tapi itu bagus loh ke depannya. Jadi, santai aja. Siap kak? Full time, timnas Indonesia kalah dari Filipina dengan skor akhir 0-1. Ya, dengan hasil ini, timnas Indonesia harus terhenti langkahnya di Piala AFF 2024. Dan membuat Filipina maju ke partai semifinal bersama Vietnam sebagai perwakilan grup B. Dan kalau kita lihat dari gameplay, memang timnas Indonesia tidak layak menang guys. Apalagi di babak kedua, terlihat timnas Indonesia sangat tidak tenang mainnya. Dan jujur di sini aku sangat menyayangkan Victor Detan. Itu terlambat masuknya guys. Kenapa Hoki Caraka dulu yang dimasukkan? Nah, jadi kalian udah tahu kan kenapa timnas Indonesia itu butuh pemain-pemain diaspora atau pemain-pemain keturunan. Ya karena inilah, ini hasilnya. Aku juga bingung nih, para pemain lokal kita nih kok nggak upgrade nih, kenapa nih? Dan Muhammad Ferrari sangat ceroboh malam ini menurut aku.
Karena dia adalah pemain, salah satu pemain timnas Indonesia senior yang harusnya itu bisa mengkontrol emosinya. Tapi ya udahlah, memang dari awal AFF ini hanya untuk happy-happy aja guys. Jadi please jangan ada yang menyalahkan siapapun. Kita boleh mengkritik, tapi jangan sampai menghujat guys. Ingat, tujuan kita bukan AFF, tapi kita fokus ke Piala Dunia ronde 3. Dan kesimpulannya kalah 0-1 itu tidak terlalu buruk. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. Lalu BD memakai pemain U22, Indonesia akhirnya gagal lolos ke semifinal. Kegagalan Indonesia di Piala AFF tak lepas dari tidak adanya pemain senior di skuad Garuda. Mayoritas adalah pemain U22 yang baru pertama kali bermain di level senior dan juga minim akan jam terbang. Ditambah lagi kebanyakan dari mereka sering melakukan kesalahan passing yang membuat Indonesia 2 kali mengalami kekalahan beruntun dari Vietnam dan Filipina. Padahal STI ada opsi untuk memanggil pemain senior seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Ricky Kambuaya. Namun entah mengapa, ia lebih pede memanggil pemain U22. Dan kalau saja STI memanggil beberapa pemain senior, pasti jalan cerita sudah berbeda. Kemungkinan besar Indonesia akan lolos ke semifinal. Dan mungkin Indonesia tidak akan mengalami kekalahan pahit dari Vietnam dan Filipina. Ya, kita kalah tahu. Tetapi kita bermain sangat baik sebelum kita mendapat kartu merah. Saya tidak menyalahkan siapapun. Kita tahu ini bisa terjadi di sepak bola. Ya, kita hanya bisa belajar dari kesalahan dan kita bekerja dengan baik seharusnya, tapi ya hasil. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya, dan yakin banget pasti para pendukung dan supporter dari skuad Garuda juga mengharapkan hasil yang terbaik. Upaya semaksimal mungkin sudah dilakukan. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada para supporter yang sedari tadi tetap setia untuk terus memberikan dukungan, menyuarakan dukungan untuk kalian semua di lapangan hijau. Ya, saya mewakili teman-teman. Terima kasih atas semua dukungannya. Dan kita meminta maaf atas segala sesuatu yang ada di turnamen ini, dan kita akan mencoba lebih baik lagi, dan ya semoga kita bisa lebih baik ke depannya dan kita evaluasi apa yang ada di sini. Amin, semoga menjadi hasil